Nenek, kenapa nenek menyamar jadi petugas kebersihan? Kencan buta terus. Kau tahu apa? Pertama-tama harus lalui tes dulu. Lihat apa dia wanita matre atau bukan. Setelah lulus tes, langsung menikah. Kalian pergi dulu, biar identitasku tidak terbongkar. Halo, aku neneknya Beiting. Aku datang wakilinya untuk kencan buta. Sudah tua bangka masih jadi tukang bersih-bersih. Jangan-jangan anakmu pengemis ya? Jangan-jangan cucumu pengemis ya? Keluarga pelit. Aku malah bayar taksi datang ke sini. Ganti rugi biaya taksiku. Era. Pekerjaan tidak ada yang hina. Perempuan yang menindas nenek-nenek. Beiju hebat juga. Nenek, silakan bangun. Nanti kalau ada yang nakal, cari aku dan Beiju. Nona, kau cantik dan baik hati. Juga membesarkan anak yang begitu baik. Aku ini, semakin lama semakin suka. Kalian berdua ini, andai saja jadi menantu cucuku. Cicitku, pasti sangat menyenangkan. Jangan bercanda, Bu. Anakku sudah berumur 5 tahun. Hari ini aku datang bersama suami untuk urusan sertifikat. Keluarga dan anak sudah ada. Baru urus sertifikat. Nona, wanita penuh rezeki tak akan masuk ke keluarga tanpa rezeki. Sinjing ternyata ayah dari anak itu. Anak akan segera sekolah butuh akta kelahiran. Juju, ayo kita pergi. Kau pakai seragam kebersihan ini lagi. Datang untuk kencani buta denganku. Aku bersedia. Hanya pemilik setengah giok yang satu ini, yang layak menjadi istri Beiting. Setiap hari bawa giok pecah cari si penyelamat. Bawa mas kawin 1 miliar. Ikut aku menjemput istri. Shaker, lihat sendiri. Kau melahirkan anak haram, masih mau menikah denganku? Mengganggu lampiran ahli forensik. Satu dokumen terkait subjek yang dinilai, sertifikat praktik ahli forensik yudisial, ahli forensik. Ini tidak mungkin. Malam itu cuma sekali. Aku langsung hamil. Hanya kau satu-satunya lelaki untukku. Aku juga. Setelah kita pacaran, kau tak biarkan aku menyentuhmu. Mau menjadikanku lelaki pelampiasan. Ya, kau yang menipuku. Justru wanita kecil ini. Pasti ada yang tahu. Kear adalah gadis yang baik. Liong, dulu kau yang mau menikah denganku setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Kau merasa Bei adalah anak perempuan, dan menolak menikah. Sekarang Bei sudah 5 tahun. Jika tidak segera didaftarkan, dia tidak bisa sekolah. Kau bilang anak itu bukan milikmu. Kalau kau benar-benar ingin menikahi anak laki-lakiku, bayar 300.000. Kami baik hati mau menerimamu. Dengan si pengganggu ini, keluarga ini bagaimana? Lebih mementingkan anak laki-laki. Anak sudah segini besar masih tidak bisa. Menurutku, Kier benar-benar salah pilih orang. Kalian tidak mau, keluarga kami yang mau. Aku bahkan akan beri Kier mahar 100 juta. Bersambung. Syakir, jangan-jangan kau terlalu lapar sampai. Anak seorang tukang bersih-bersih saja kau goda. Kalau hari ini kau bisa keluarkan 10 juta. Jongkok, guk-guk untukmu. Neneknya Beiting, jangan sampai diremehkan. $100 juta sudah sampai. Wah ganteng banget, lebih ganteng dari papa dulu. Dasar anak durhaka, tunggu hajarmu. Jahat sekali mukul anak. Aku tidak keberatan temanimu sampai akhir. Baik. Lain kali jangan sampai kami bertemu kamu lagi. Terima kasih sudah menolong aku dan mama. Aku lihat anak ini. Wajahnya persis seperti Beiteng. Pasti cicit perempuanku. 3. Ini takdir. Nek, kurasa Nek terlalu ingin punya cicit. Baby, kamu ingin punya ayah tidak? Ingin. Kamu ingin punya suami tidak? Cucuku, tinggi besar, jagoan sejati.
Gratis untukmu. Plus bonus. Mas kawin 100 miliar. Baru kenal langsung minta 100 miliar. Cinta duit. Nenek, menurutmu, aku, Beiting, mau mengurus anak orang lain? Ayah. Matamu sama persis dengan Juju. Benar-benar mirip sekali. Nona Shaya, jaga baik-baik anakmu. Jangan, ayah, mama, apa paman tidak suka padaku? Tidak mau jadi papaku. Bukan, paman, baru kenal Juju jadi belum akrab saja. Juju kita ini paling disukai orang. Anak yang manis sekali, kau juga tega sekali. Hari ini, kamu harus jadi ayah buat dia. Jadi suami, aku, cong 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 cong. Gajiku cuma 3.000 sebulan. Kamu yakin mau menikah? Gaji bulanan 3.000, tapi bisa transfer 10 juta dengan santai? Wah, ayah, kamu jago banget nabung. Itu semua cuma properti acting. Cong, sebenarnya pekerjaan sampinganku jadi figuran di Hengdian. Mereka semua adalah pemeran latar yang kubayar. Kamu masih mau menikah? Asal kamu urus akta kelahiran Juju. Aku mau menikah. Pasti bisa. Cepat urus ijazah dengan istrimu. Terima kasih. Ngapain masih bengong di situ? Ada orang yang ternyata baik banget ya. Aku mau kerja di perusahaan cahaya gemilang. Bukannya ini perusahaan yang baru diakuisisi Beiting. Semua desainer cahaya gemilang. Desain sketsanya ada di sini semua. Kejar sepatu kaca. Cocok dengan pasar wanita saat ini. Desainnya baru. Jadikan ini produk unggulan kita musim ini. Ayo semuanya minum teh susu. Ayo semua minum teh susu. Kursi ini menunggu aku yang menariknya sendiri. Maaf Kak Wen. Seorang magang. Berani duduk setara denganku. Berdiri saja di sana. Semuanya, presiden direktur baru, sudah dipastikan kuartal ini. Sudah dipastikan kuartal ini. Produk andalan utama, sepatu kristal. Selanjutnya, mari kita sambut, desainer sepatu kristal ini. Aku tak menyangka karyaku terpilih, Ibu Xiao Wen, untuk menjelaskan desain ini. Supervisor, apa Anda tidak salah? Sepatu kristal ini desainku. Aku lulusan universitas ternama. Sejak kecil dilatih ahli. Apa perlu aku menjiplak desainmu? Aku tak tahu soal sepatu kristal ini. Dari mana kamu berasal? Tapi aku punya naskahnya. Aku tahu ini kamu atau bukan. Mencuri naskah Nona Zhao. Kalau kamu mau jamin dia. Kalau begitu aku akan cari presiden direktur. Aku yakin presiden direktur pasti membela aku. Presiden direktur. Sayang, tamat, kamu. Kamu presiden direktur yang baru. Itu suamimu. Kursi ini memang kursi yang bagus. Presiden direktur, kursi kantornya sudah saya perbaiki. Kau adalah pemilik mobil Mercedes itu. Presiden direktur ternyata kerja sampingan jadi driver ojek online. Situasi ekonomi sekarang memang tidak baik. Sudah kuduga. Suami Xenia, mana mungkin dia presiden direktur? Presiden direktur belum bicara. Berani sekali kau, cuma seorang pekerja. Memangnya kenapa kalau aku pekerja? Aku larang kau mendekati suamiku. Perempuan ini sendiri dalam bahaya, masih mau melindungiku. Sepatu kristal ini desainku. Zhao Wen yang mencuri desainku. Ini sketsa desain asliku. Direktur, Sia KR yang main tuduh. Nona Zhao juga punya desainnya sendiri. Ahli Feng Shui bilang hari ini aku tidak cocok urusan resmi. Serahkan saja pada tangan kananku. Desain dua gambar ini persis sama, tidak bisa dibedakan. Untungnya aku sudah menyalin gambar desainnya lebih dulu. Bagaimana kalau
Kalian masing-masing jelaskan konsep desainnya. Kalian jelaskan masing-masing konsep desain. Konsep desainku adalah untuk memenuhi impian wanita akan cinta dan dongeng, sekaligus nyaman dipakai. Tidak menyangkakan, Kak Keke, aku sudah hafal konsep desainnya juga. Sayang, kalau kamu membuat sampel palsu untuk dokumen pendukung? Tidak bisa. Desain yang cemerlang untuk sampel selalu sesuai dengan yang desainer tetapkan berdasarkan ukuran yang mereka keluarkan sendiri. Javen, kamu berani mencobanya? Maaf, beberapa hari lalu pergelangan kakiku terkilir. Aku khawatir tidak bisa mencobanya. Apa kamu tidak bisa atau tidak berani? Integritas karyawan berkaitan dengan perkembangan perusahaan. Demi keadilan. Kau yang akan mencoba sepatu kristal untuk Shackle. Kau, bonus akhir tahun hilang. Tidak usah. Selesai. Kalian masih mau bilang apa lagi? Salin dan Jamin, semua diturunkan pangkat dan dipotong gaji. Nona Sha, aku sangat mengagumi karyamu. Selamat, mulai hari ini. Sekarang kau adalah karyawan tetap perusahaan kita. Bagus sekali, terima kasih Presiden Direktur. Aku juga berterima kasih padamu. Sayang, wanita ini cukup berbakat. Aku meremehkannya. Sudah, keluar semua. Presiden Direktur, perusahaan baru ini suka merendahkan dan menjilat. Nyonya unjuk gigi malam ini. Acara tim building nanti malam mungkin akan. Urusannya tidak ada hubungannya denganku. Itu dia. Aku mau keluar sekarang. Tunggu. Rapat malam ini ditunda. Pria munafik. Main peran wanita sedih sendirian di sini. Aku cuma berpikir, lembur lagi biar dapat tambahan uang. Tak kusangka dia di saat ini. Tak kusangka Edit. Selamat datang, Tuan member berlian yang terhormat. Kok bisa ada hal seperti ini? Gaya yang tidak berguna. Anggota apa? Jangan-jangan kau pinjam rentenir. Aku tidak mau semua ini. Tidak ada makan siang yang gratis di dunia. Ini hasil aku buka blind box. Dapat dari edisi tersembunyi. Lagi pula diskonnya 90%. Sungguh, Bu, aku tidak bisa menarik. Resleting di belakang gaun. Xiaoqi, hari ini kamu terlihat cantik sekali. Mau ikut ibu? Ikut acara gathering kantor bersama? Boleh. Peraturan perusahaan. Gathering cuma boleh bawa satu keluarga. Aku cuma akan bawa Xiaoqi saja. Ayo pergi. Semua member yang pernah berbelanja di toko kami berhak mendapatkan layanan antar jemput gratis. Apakah Anda membutuhkannya? Sekali. Dia putri dari keluarga mana? Siakel. Baru datang langsung mencuri perhatianku. Kau cari mati. Jika aku tidak salah lihat, yang dipakai wanita itu di kepalanya adalah mahkota kerajaan antik Inggris. Laporan sederhana saja bisa salah. Shi Jueyong, kalian datang. Buat saja dibeli oleh seorang nona. Itu adalah barangnya. Masa itu dia? Lalu seperti apa penampilannya? Setiap hari terlalu banyak orang, saya benar-benar tidak ingat. Lalu, kendi biru di tokomu? Toko kecil mana mungkin punya kendi biru? Saat aku baru masuk tadi, sepertinya ada kendali di jalan luar. Harus menemukannya. Orang yang membeli giok itu. Ya. Rekaman kontrol utama sudah ditemukan. Sepertinya ada juga yang pergi ke toko itu. Istri Anda. Akira. Mungkinkah dia? Tuan. Mengapa kau bisa muncul di toko giok Chengxi? Bagaimana dia bisa tahu aku pernah ke sana? Sebenarnya sampai sekarang, aku terhadapnya sama sekali tidak mengerti. Giok pusaka ini sudah pernah dijual sekali. Tetaplah waspada. Aku pergi ke kelas pertamaku sendiri. Ayah kandungnya. Aku. Karena aku juga tidak tahu siapa ayah kandungnya. Kalau kau bahkan tidak tahu anak ini,
Betapa tidak bermoralnya wanita itu. Paman, kau sudah begitu baik pada aku dan Mama. Kau benar-benar tidak mau jadi ayah Juju. Kau sungguh tidak ingin menjadi ayah Juju. Mengapa aku selalu tidak tega melihat anak ini tersakiti? Untuk sementara, kau bisa tulis namaku. Paman Chuo benar-benar jadi ayahku sekarang. Beiting, kau dan KR, ditambah tempat tinggal Juju. Semuanya sudah kuatur. Keluarga bertiga tidak boleh tinggal terpisah. Hari ini kau bawa nenek. Jika kau masih menginginkan nenek seperti aku, lakukan saja. Jangan. Ayah, kamarmu sangat indah. Ini kamarnya. Kalian bisa pilih yang kalian suka. Rumah ini pasti mahal, ya? Bukannya kau bilang tidak punya rumah? Ini rumah teman saudaraku. Hanya tinggal sementara. Waktu itu kulihat kau ke toko giok gadai barang. Kutebak uangmu tidak banyak. Untuk pengeluaran rumah tangga nanti, pakai uang di kartu ini. Tidak usah. Uangmu juga tidak mudah didapat. Lagi pula aku juga punya gaji. Bisa untuk bantu biaya rumah tangga. Kamu terima saja. Tidak perlu saat tidak butuh. Ayah, aku sudah pilih kamar mana yang mau kutinggali. Baik. Kalau begitu ibu dan Jubei tinggal di kamar itu. Tidak boleh, ibu. Ibu harus tidur satu kamar dengan ayah. Bu guru, setiap ayah dan ibu mau tidur. Jubei, ayo kita bereskan koper dan pergi. Jangan ganggu. Ibu. Ayah ibu nanti harus pergi ke kantor. Kenapa tadi cantik sekali? Bei belum pernah lihat sebelumnya. Ini dari sahabat ibu. Waktu kecil dulu. Cantik kan? Sudah larut. Istirahatlah lebih awal. Tuan, bento yang saya siapkan untuk Tuan. Aku tidak butuh. Departemen Pasar, cepat ajukan proposal baru. Siap, Direktur. Kepala rumah tangga mengirim pesan. Dia bertanya apa yang ingin Tuan makan hari ini. Sebentar akan dikirimkan. Tidak usah. Shaker sudah menyiapkan bento untukku. Bos Chuo memang cerewet. Kau mau makan makanan dari orang asing. Bos. Jangan-jangan kau sungguh jatuh cinta pada Nyonya? Jangan-jangan kau sungguh jatuh cinta pada Nyonya? Kau tidak mungkin jatuh cinta pada orang asing? Yang kusuka hanyalah pemilik giok itu. Kau terlalu banyak waktu luang sampai memikirkan ini. Orang yang mengambil giok di toko giok selalu lebih suka istri orang di depan umum, tapi di belakang. Aku paling benci wanita sepertimu, yang sembarangan dan genit, minggir. Bilang, bekas luka ini dapat dari mana? Kenapa Dai Beiting tiba-tiba begitu emosi? Sebelumnya dia terus mencari seseorang. Jangan-jangan ada hubungannya dengan bekas luka ini. Bekas luka ini sudah ada sejak kecil. Kenapa, Shaman? Masa sih? Waktu itu yang nyelamatin aku di laut. Masa itu kamu? Kamu masih ingat giok ini? Bukankah ini gioknya, Ker? Ternyata Beteng selama ini cari, Ker. Kalau tidak bisa dapatkan Beteng, DMA pasti tidak akan mengampuniku. Tunggu sebentar dulu. Giokku, dulu di laut, separuhnya tidak sengaja hilang. Tak disangka, ternyata di sini. Mungkinkah, orang yang kuselamatkan dulu itu ternyata kamu? Ternyata kita sudah punya ikatan sejak lama. Akhirnya kutemukan dirimu. Akhirnya kutemukan kamu. Terima kasih mengantarku pulang. Aku tinggal sendirian. Mau naik ke atas sebentar. Masih ada urusan kantor. Harus pulang dulu. Kenapa aku selalu merasa Shen Fei dan dia yang menyelamatkanku 6 tahun lalu. Agak berbeda. Keluarga Shen tidak kekurangan uang. Kenapa kau pergi ke toko giok? Untuk separuh giok lainnya. Giok itu peninggalan ibuku. Melihat separuh yang tersisa.
Aku selalu merasa sedih jadi. Segera setelah tergerak, langsung kujual. Kau kemudian mengambilnya kembali. Separuh giok lainnya. Boleh saya lihat sebentar? Setengahnya lagi ditaruh di rumah lama. Besok akan kubawa untukmu. Peiting. Sudah diperiksa sesuai perintahmu, Nona Shen. Dia besar di desa Yu waktu kecil. Baru kemudian dijemput kembali ke keluarga Shen. Kau sebelumnya, suruh aku lacak gadis dari desa Yu. Hal ini juga cocok. Nona Shen pasti orang yang kau cari. Mengerti. Ibu perlu mempersiapkan dokumen perceraian ibu dan Shakel sekarang juga. Tidak usah dulu. Tunggu sampai Shen Fei bisa menunjukkan separuh gioknya yang lain, baru. Aku khawatir ini akan jadi masalah besar. KR. Cepat lihat apa yang kubelikan untukmu. Semua model terbaru pakaian wanita musim semi panas. Ada juga baju untuk putrimu. Aku juga belikan beberapa. Semoga dia suka. Hadiah dari tantenya. Terima kasih, Fei. Tapi lain kali jangan terlalu boros. Kamu adalah sahabat terbaikku. Tidak berbuat baik padamu. Berbuat baik. Aku sangat baik padamu. Bahkan jika aku mengambil baiting darimu, kamu pasti tidak akan marah padaku, kan? Di mana liontin giokmu? Aku ingat waktu kecil kamu selalu memakainya. Kenapa sekarang tidak dipakai? 6 tahun yang lalu, separuhnya hilang. Aku takut setengah yang ini juga hilang. Jadi selalu kubawa di dalam tas. Kamu masih ingat bagaimana kehilangannya? Tidak ingat. Mungkin waktu pergi ke pantai Xian. Tidak sengaja terjatuh, ya? Kamu ingat kamu sangat jago berenang. Mungkinkah itu hilang saat kamu menyelamatkan orang? Bisa jadi. Sebenarnya banyak orang yang pernah aku selamatkan. Aku juga tidak punya kesan jelas. Seandainya orang yang kamu selamatkan dulu mencarimu. Kalau mau membalas budi dengan menikahiku. Orang yang pernah kuselamatkan. Paling tidak sudah 10 atau 8 orang. Kalau setiap orang harus menikahiku untuk balas budi. Aku pasti akan kelelahan. Lagi pula, aku sudah punya anak perempuan. Aku tidak akan setuju. Bagaimanapun, Zai Beiting tidak mungkin menikahi wanita yang sudah punya anak. Jasa penyelamatan ini tidak berguna bagimu. Kalau begitu, berikan saja padaku. Aku kenal seorang master ukir giok yang sangat hebat. Bagaimana kalau kau serahkan giokmu itu padaku dulu? Aku akan minta dia memperbaiki bagian satunya lagi untukmu. Sungguh, terima kasih banyak, Fei Fei. Aku, asisten Han, sudah mengerti semuanya, Beiting. Kau hanya terpaksa nikmat palsu untuk menghadapi nenek. Sekarang aku sudah kembali. Kapan rencananya kau akan bercerai dengan wanita itu? Giokmu itu sudah kau ambil kembali? Apa kau masih meragukan kalau aku adalah? Lihat, ini adalah giokku. Yang satunya lagi, 6 tahun yang lalu, hilang saat menyelamatkanmu di Laut 11 Yan. Jadi orang yang menyelamatkanku saat itu benar-benar dia. Maafkan aku, Xiaofi, aku seharusnya tidak meragukanmu. Tidak apa-apa, aku mengerti. Dengan statusmu, wajar saja lebih berhati-hati. Lalu kapan kau berencana menceraikan wanita itu? Aku akan menceraikannya hari ini. Hang. Bubu, Mama sudah makan denganmu. Tunggu Papa pulang baru makan bersama. Papa sangat menyayangi Bubu. Pasti tidak akan membiarkan Bubu kelaparan. Pasti tidak akan membiarkan Bubu kurus. Papa, kamu sudah pulang. Mama sangat mencintaimu. Sayang, semuanya untuk Bubu. Menunggumu pulang untuk makan bersama. Sekarang Bubu, bukan lagi nomor 1 di hati Mama. Bebe, jangan ngomong sembarangan lagi. Bebe, masuk ke kamar dulu. Aku ada urusan dengan ibumu. Aku sudah menemukan wanita yang kucintai. Kapan kamu ada waktu? Ayo ke kantor catatan sipil untuk urus perceraian. Aku siap kapan saja. Tergantung jadwalmu. Selamat, Pak. Menemukan orang yang dicintai. Gadis itu, dia sangat beruntung. Bisa bertemu pria baik sepertimu. Kau dan Juju bisa tinggal di sini selamanya. Tidak perlu pindah. Tidak usah. Memang sudah baik dari sananya. Tunggu sampai kau temukan cinta baru, lalu kita cerai. Kau tidak berhutang apa-apa padaku. Kau tidak sungguh-sungguh. Kami tidak punya tempat tinggal. Aku bisa bawa Juju. Pergi ke tempat teman dekatku dulu. Tinggal sementara beberapa waktu. Dia pasti akan membantuku. Ternyata sudah cari pengganti sejak lama.
Aku tidak buru-buru. Kalian juga tidak perlu buru-buru pindah. Sebelum perceraian resmi, aku tidak ingin ada skandal yang menyakiti hati nenekku. Jadi, kau dan Juju tinggal di sini dulu. Setiap bulan, aku akan transfer sewa padamu. Untuk menghindari kecurigaan, sebaiknya kamu jangan pulang menginap malam ini juga. Aku tak butuh bantuanmu. Aku juga sudah tahu. Ayah, jangan pergi. Juju tidak punya ayah lagi. Juju, dia bukan ayahmu. Ibu, jangan usir ayah. Teman-teman di TK, semua bilang aku, anak liar tanpa ayah. Tidak mau main denganku lagi. Jangan nangis. Aku tidak pergi. Sekarang kalian berdua bersumpah pada Juju. Untuk tidak pernah bertengkar. Untuk tidak pernah berpisah. Ibu bersumpah padamu. Tidak akan bertengkar dengan ayah lagi. Tidak akan berpisah dengan ayah. Maafkan ibu, Juju. Ibu sayang kamu. Ayah, kamu juga harus bersumpah. Ayah bersumpah. Aku tidak akan bertengkar dengan ibumu lagi. Jangan berpisah. Cengeng. Sekarang boleh tersenyumkan. Ayo kasih senyum untuk mama. Kenapa kamu juga punya gerakan ini? Kamu mencolek pipi. Bukankah ini bisa dilakukan semua orang? Berting, apa yang sedang kamu pikirkan? Ini hanya gerakan biasa saja. Sudah cukup Juju, ayo kita makan dulu. Chong, meski sudah menemukan Fanny, kenapa aku masih berharap pada Shackle? Terima kasih tadi, Pak. Besok pagi-pagi sekali, aku akan menjemputmu ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Jangan main-main lagi untuk mengulur waktu. Maksudmu, tadi aku sengaja mengulur waktumu, tidak membiarkanmu pergi? Semoga saja tidak. Isi formulir pendaftarannya dulu. 3 bulan lagi baru boleh urus perceraian. Urus dulu dokumen perceraiannya. Aku sudah selesai. Setelah kamu selesai, aku akan suruh orang ambil. Sebulan lagi langsung datang untuk urus prosedurnya. Pak, kamu malam ini pulang ke rumah atau tidak? Aku pulang atau tidak sudah bukan urusanmu lagi. Aku menanyakan untuk Jujian. Karena kamu janji padanya akan pulang temani dia. Pak, kalau kau benar-benar takut aku merebutmu, kenapa semalam kau tidak langsung menolakku? Lagi pula, dia juga bukan anak kandungmu. Beting, jangan lihat berkas lagi. Lihatlah aku. Aromamu berubah. Kenapa tidak pakai wangian yang dulu? Wangian apa? Sepertinya harus cari cara tanya pada Koko. Karena kau suka. Kalau begitu nanti aku ganti balik, ya? Kalau begitu nanti aku ganti balik, ya? Ayah. Apa yang terjadi, BI? Aku dibully di TK, yah. Ada apa dengan anak itu sebenarnya? Kenapa kau segitu beraninya? Jangan-jangan dia memang anak kau dengan perempuan itu? Memang dia bukan anakku. Tapi kalau dia dibully, aku tidak akan tinggal diam. Pulang sendiri saja, hui. Bisa membuat Peiting senang. Menganggap anak haram sebagai harta. Aku meremehkan si imut itu. Beiju, kenapa kau di sini? Tidak apa-apa, Bu. Panas sekali. Aku menghindari matahari. Lomba akan segera dimulai. Ayo pergi. Ibu, ini Shabeiju dari kelas kami yang tidak punya ayah. Bukannya katanya dia akan datang hari ini? Kok tidak kelihatan? Anak tidak sopan. Kamu yang anak tidak sopan. Bei sudah meneleponnya. Dia akan segera datang. Benar-benar anak tanpa ayah. Sama sekali tidak tahu sopan santun. Ibu Bai, tolong perhatikan ucapanmu di depan anak-anak. Aku justru mau. Anakmu itu anak haram tanpa ayah. Kamu sebagai ibunya, pasti juga bukan barang bagus. Xiao Cheng, kita jangan main dengannya lagi, ya. Ayah, akhirnya kamu datang. Tuan, kenapa kamu datang? Jujie yang menelepon aku. Bilang dia di taman kanak-kanak. Ada yang mengganggunya. Maaf, Jujie lagi nakal lagi. Urusan kita. Kamu boleh pergi. Ayah, jangan pergi. Hari ini ada acara keluarga di taman kanak-kanak.
Bisakah kamu tinggal menemaniku? Teman-teman lain punya ayah. Kalau dilihat teman-teman lain, mereka tidak mau main denganku lagi. Hari ini lomba kita disebut menyelamatkan putri tidur. Setiap ayah sang pangeran akan membawa buah hatinya, menembus rintangan, sampai garis akhir untuk membangunkan sang putri dengan ciuman. Ibu, sampai di garis finish dulu, langsung menang. Shabei, kamu tunggu saja sampai kalah dan nangis. Ayah, aku ini Bai Xiaoqing, anak liar yang tidak punya ayah. Kita harus mengalahkannya. Ayah pasti akan membelamu. 3, 2, 1 mulai. Cepat, ayah. Baru menang kalau guru membangunkan putri dengan ciuman. Cepat, ayah. Bai Xiaoqing akan segera menyusul. Bu guru, lihat, ayah ibuku ciuman. Kami menang, Bu guru, kumumkan. Siswa Xiaobei. Bu guru, selamat atas peringkat pertama Anda. Lari, ayah Xia Juju. Keluarga mereka curang. Peringkat pertama seharusnya untuk Xiaoqing dari keluarga kami. Hah? Ayahku tidak mungkin curang. Sayang, berani kau dorong putri kami. Jika sesuatu terjadi pada putriku, kau bisa ganti rugi. Berani mendorong putriku. Guru Li, aku mau kau batalkan peringkat pertama Shabei. Aku ingin lihat. Berani kalian. Ayah Bei, kau tahu keluarga Xiao Cheng? Mereka mendanai gedung untuk TK kami. Aku benci kau dan putrimu. Tiffan, minta maaf pada mereka. Bei, cepat berlutut dan minta maaf padanya. Lutut, pendidikan TK kalian. Malah mengajar murid untuk sembarangan berlutut. Orang seperti kalian tidak layak jadi guru. Keluarga kaya di TK kami memang lebih tinggi derajatnya. Berani-beraninya mengganggu anak keluarga kaya. Kalian harusnya berlutut dan minta maaf. Tidak tega lihat anakmu berlutut? Kalau begitu kau yang berlutut. Kau pikir siapa kau sampai berani memintaku berlutut? Kalian hari ini harus berlutut dan menyembah. Aku akan habisi nyawa kalian. Kau tahu siapa aku? Aku adalah pemimpin keluarga Bai. Bahkan orang terkaya pun adalah temanku. Semudah membunuh seekor serangga. Pak Siyo, kebetulan sekali. Aku juga kenal dengan Pak Siyo. Berani-beraninya kau bilang kenal Pak Siyo? Pakaianmu ini barang murahan. Kurasa bahkan tidak sampai 200.000. Rasa asamnya sudah meresap sampai ke tulang. Masih berani bicara besar tanpa rasa malu. Menurutku, kau bahkan tidak pantas mengangkat sepatunya. Aku. Ayah, jangan berkoar-koar di sini. Kecuali kau mau anakmu putus sekolah. Segera berlutut dan minta maaf. Kenapa kau datang? Grup Si akhirnya mengambil keputusan. Mereka akan mendanai taman kanak-kanak kita. Hei, Anda adalah CEO. Seperti kalian yang menjilat ke atas dan menginjak yang bawah. TK yang mengajarkan hal buruk pada murid. Grup kami selamanya tidak akan mau mendanai. Sebelumnya bukankah Anda tertarik pada panti kami? Cukup tertarik. Ini bagaimana? Kenapa tiba-tiba berubah? Lebih baik Anda tanya Ibu Guru Li ini. Baru saja dia bahkan ingin menyuruh saya dan anak saya berlutut. Tidak mungkin, Bu Kepala. Dia mustahil adalah CEO. Putrinya bernama Xia Juju. Dia seharusnya bermarga Xia. Aku pakai marga ibuku. Ayahku namanya Beiting. Dasar bodoh. Lihat baik-baik dengan matamu. Ini CEO grup marga Chuo kami. CEO, aku salah. Grup margaku akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Bai. Keluarga Bai dilarang masuk Longchuan selamanya. Jadi kau selama ini ikut ibumu. Tunggu, nggak apa-apa. Cuma lari terus, agak capek aja. Agak haus. Ada air. Ah, ada. Aku yang ambil. Ayah belum mau ibu tahu soal ini. Bibi bisa bantu ayah jaga rahasia ini? Bibi bisa bantu ayah jaga rahasia ini? Kamu takut ibu. Tahu kamu bohong dia. Dia bakal marah dan gak mau kamu lagi. Bisa dibilang begitu. Ayah tenang saja. Jubei pasti akan bantu merahasiakannya. Bei berharap ayah ibu tidak pernah bertengkar. Tidak pernah berpisah.
Tuan, hari ini terima kasih sudah mengantarku pulang. Hari ini terima kasih sudah mengantarku pulang. Nanti Juju akan telepon kamu lagi. Kamu tidak harus mengangkatnya. Harus membiasakan diri. Kalian nanti juga tidak akan bertemu lagi. Aku sendiri tahu harus berbuat apa. Lampunya rusak. Aku akan cari orang untuk memperbaikinya. Tidak usah. Aduh. Kamu hati-hati. Tunggu. Kok kamu begitu ahli? Dulu waktu aku menjalani masa nifas. Lampu di rumah rusak. Tidak ada yang urus. Lampu di rumah rusak. Tidak ada yang peduli. Tengah malam raba-raba nyiapin susu Jujie. Ada satu kali. Aku nyaris jatuh waktu ngambil susu Beiju. Aku benar-benar nggak tahan lagi. Akhirnya aku berpikir sebentar. Nggak nyangka caranya cukup simpel. Memang nggak ada yang jagain. Ada. Jaga diri sendiri. Sendirian di Besan kita. Untuk pengembangan tanah di sisi barat kota dari grup Zai. Serahkan saja pada keluarga Shen untuk urus. Gimana, Bu? Tanah itu nilainya sampai 1 miliar. Keluarga Shen tidak bisa urus sendirian. Bagaimana kalau kita kerjasama dengan keluarga He saja? Zong, kau menikahi putri kami. Proyek kecil senilai 10 miliar di zona premium. Hanya proyek kecil 10 miliar. Ini bukan masalah besar, kan? Bisa. Nah, itu baru benar. Tapi ini hanya urusan kerja sama bisnis. Nanti saat kau menikahi Xiaofi, mas kawin yang layak dan lengkap, yang harus diberikan tetap harus diberikan. Baru bisa menunjukkan cintamu pada Fei Fei keluarga kami. Mas kawin keluarga untuk mempelai baru, tentu tidak akan sedikit. Bung Chuo benar-benar menyayangi Fei Fei kami. Kau pasti sudah tidak sabar, aku hanya ingin segera sah. Akan menemanimu dan merawatmu. Ibu akan membawaku ke luar negeri. Tidak akan pernah kembali lagi. Belum selesai. Baiting. Ada apa ini? Kau sampai sekarang belum menyingkirkan istri itu. Singkirkan dia. Dasar kau bodoh. Istri itu. Dia cuma cari sembarangan untuk membohongi nenek. Anak itu juga bukan anaknya. Ini tidak akan mempengaruhi kita. Bodoh. Kamu tidak lihat betapa paniknya dia tadi? Dia peduli pada si imut itu. Sampai sekarang kamu masih merepotkan seorang ibu tunggal. Mengikat baiting. Dasar brengsek, lebih baik kubunuh kau saja. Kuberitahu kamu. Mulai sekarang kamu tidak bisa lagi mengikat baiting. Membahayakan kepentingan keluarga Shen. Kubunuh kau. Shakr. Kenapa kau bawa Juju ke luar negeri? Aku tidak. Aku cuma mau ajak dia ke dokter gigi. Sudah kuduga, kau tidak butuh ibu dan aku. Tuan, kenapa kau sangat takut aku pergi? Benar, kan? Aku hanya takut tidak bisa menemukan orang. Nanti datang untuk menceraikanku. Papa jahat, kau buat ibu sedih. Kalau begitu, Bei juga tidak akan suka padamu. Kalau begitu, Juju juga tidak suka padamu. Mama, ayo kita pergi. Kau benar-benar membawa Juju ke luar negeri. Kita pergi ke negara Miki. Biar papaku yang jahat tidak... Sudah kuselidiki. Istri palsu Dai Beiting, Den, membawa anaknya. Tinggal di sini, kamar 407. Perempuan itu, ternyata tinggal satu gedung dengan Ker. Nanti kalau perempuan itu tidak tahu diri, cari cara untuk menyingkirkannya. Hanya aku yang berhak menjadi istri Tobi. Chanel? Kok bisa kamu? Fei Fei, kau datang menjengukku? Mama, tante cantik ini siapa? Masuk dan duduklah. Pasangan nikmat palsu Tobi. Ternyata benar-benar Chanel. Fei Fei, dari mana kamu tahu aku tinggal di sini? Aku tanya satpam, ingin memberi kejutan. Kok nggak kelihatan suamimu? Bei, kamu masuk ke kamar dulu saja. Fei, sebenarnya aku dan suamiku menikah palsu. Pernikahan ini cuma kerjasama. Hah? Kalian sudah tinggal bersama begitu lama. Benar-benar bisa jamin nggak bakal suka? Palsu jadi asli? Sampai sekarang kami masih belum saling mengenal.
Bahkan aku nggak tahu dia kerja di perusahaan mana. Dia juga nggak mungkin suka ibu tunggal sepertiku. Tunggu masa tunggu cerai 1 bulan selesai. Ayo kita cerai. Sakira. Lagian kamu juga tidak suka Tio Baiteng. Meski aku pergi, dia tidak bersalah padamu. Oh iya, Vivi. Hari ini kamu datang untuk mengembalikan Gioku. Kira, terakhir kali aku pulang, aku mengalami kecelakaan kecil. Aku tidak sengaja menghilangkan giokmu. Belakangan ini aku juga dirawat di rumah sakit, makanya aku tidak mencarimu. Maaf sungguh. Xiaoyu, yang penting kamu tidak apa-apa. Aku sudah menemukan batu giok yang lebih bagus. Master Xiang akan mengukirkan yang baru untukmu. Begitu sudah selesai, akan aku berikan padamu. Kalung giok itu tidak lebih penting daripada orangnya. Yang penting kamu selamat. Kamu ingat waktu itu aku cerita? Ibu tiriku menyetujui perjodohanku dengan anak orang terkaya. Belakangan aku tahu dia juga suka padaku. Kami akan segera menikah. Sungguh, selamat, Fei Fei. Kamu adalah sahabat terbaikku. Aku ingin menjodohkan kalian. Setuju? Tentu saja setuju. Sakira, dengan sikapmu itu, tahu bahwa Beiting adalah calon suamiku. Seharusnya kau mengalah dengan baik, kan? Hari ini aku mengajak sahabat terbaikku untuk memilih cincin berlian bersama. Kau tidak keberatan, kan? Yang penting kamu senang. Fei Fei. Shar, Presdir, kau calon suami Fei Fei, Presdir si kaya raya. Shar, kau kenal Beiting? Tidak kenal. Ternyata dia Presdir Gruxi. Dia tidak memberitahuku. Apa dia selalu waspada terhadapku? Presdir tidak mengenalku. Kebetulan sekali waktu itu aku datang ke perusahaan. Baru kemudian aku melihatnya. Aku hampir mati. Aku kira kalian ada sesuatu. Kalau sahabat dekatku berhubungan dengan pacarku, aku pasti akan sedih sampai mati. Mana mungkin. Fei, ayo kita pilih cincin berlian. Ker, cepat lihat. Ini adalah merah paling langka dari Bulgari. Harganya 3 miliar. Cantik sekali.